Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalian masuk ke playlist Invest 3 Phone yang udah lama nggak kita bikin-bikin nih bro. Udah beberapa minggu absen. Nah sekarang kita akan menginvestigasi sebuah handphone gaming termurah dari sub-brandnya Vivo yaitu iQOO Z7 yang mana ini udah launching tepat di bulan Maret 2023. Kenapa kita investigasi? Karena penurunan harganya nih lumayan. Semenarik apa guys handphone ini? Langsung aja kita koprek bro. Sebenarnya guys untuk harga rilis sendiri iQOO Z7 ini itu sekitar 4.899.000. Varian RAM-nya 12GB, internal storage 256GB. Tapi sekarang begitu kita cek di beberapa e-commerce ataupun marketplace, harga update-nya berapa ya Bapak Abipul? 3 juta? Mantap, 3,6 juta gitu guys. Nah kebetulan banget bulan kemarin ini ada abangnya yang baru rilis. Rilis. Yang baru rilis juga namanya iQOO Z9. Lu jangan tahu aja lebih. Nah ini RAM-nya sama 12256 tapi harganya lebih murah. Harga rilisnya gitu sekitar 4.699.000. Kalau kita bandingin mending mana? Langsung aja kita koprek bro. Tapi sebelum itu seperti biasa ya gue mau kasih tahu dulu nih bagian atas, bawah, kanan dan juga kiri. Kita masuk ke hands on terlebih dahulu brother. Yang mana kalau misalnya kita lihat di bagian bawah ya bro. Nih ada satu buah speaker. Kemudian ada port USB Type-C, ada mic dan juga ada SIM tray. Tapi nggak ada disediain SIM injectornya. Mohon maaf nih, preparingnya kurang well. Mana-mana. 2000 years later. Ini kalau kita buka SIM tray-nya guys, ada kartunya. Gue lupa nih kan handphone Bang Farid. Oke guys, nih ya kalau misalnya kita cek untuk SIM tray-nya guys, ini dia tuh bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus tapi nggak ada slot micro SD. Jadi ini bukan sebuah kekurangan sih tapi sangat disayangkan banget karena internal storage itu 256. Kalau misalkan lu kurang, ya lu mau nggak mau harus pakai yang namanya cloud gitu guys. Lanjut lagi di bagian samping sebelah sini guys, ini nggak ada apa-apa sih, kosong, bening nggak? Terus di bagian atas ada IR blaster, ini penting juga guys buat pengganti remote. Ada jack audio 3,5 mili. Buat lo semua yang kurang begitu percaya dengan TWS takut delay, lo masih bisa pakai yang namanya handsfree karena ada jack audionya gitu kalau buat main game. Di sampingnya lagi guys, ini ada mic dan terakhir ini ada tombol volume up and down dan juga ada tombol power yang menyatu dengan side fingerprint scanner gitu guys. Nah, kalau kita balik ke bagian belakang sini sebenarnya memang nampak perbedaan desain yang cukup signifikan ya dari Z7 dan juga Z9 yang baru rilis gitu guys. Kalau kita side to side sebenarnya ini lebih mirip iQOO 12 ya Pip ya. Modul kameranya. Kemudian yang ini menurut gua pribadi ini lebih mirip sama Vivo X series yang zaman dulu X70 gitu ya. Cuman ini agak lebih lebar aja. Nah, dari segi back cover sebenarnya sama aja ya guys. Sama-sama tuh finishingnya tuh matte. Tidak meninggalkan bekas sidik jari, yang pasti aman juga kalau nggak pakai case. Terus di bagian sini guys, seperti biasa ada konfigurasi dual kamera untuk si iQOO Z7 ini guys. Yang mana main kameranya ini punya resolusi 64 megapiksel guys, ada wide-nya juga. Kemudian kamera kedua ini adalah depth kamera dengan resolusi 2 megapiksel. Dan yang penting adalah ini kameranya udah dilengkapin sama yang namanya OIS. Perekaman videonya pun bisa 4K. Nanti bakal kita coba cek fitur-fitur kamera apa aja yang terdapat di iQOO Z7 gitu guys. Nah, ada flash juga di sini ya. Di bagian sini nyempil. Dari bagian belakang kita akan beralih ke bagian depan guys. Yang mana ini nampak perbedaan yang memang cukup signifikan ya dari iQOO Z7 sama iQOO Z9. Kalau secara bentang layar sih tidak terlalu beda jauh ya guys, cuman secara resolusi untuk iQOO Z7 ini masih Full HD. Tapi kalau untuk si iQOO Z9 udah 2K dia. Bentang layarnya sendiri untuk si iQOO Z7 guys 6,64 inci ya. Dengan screen to body ratio di angka 85,6%. Resolusinya di angka 1080 x 2388 pixel dengan kerapatan PPI density di angka 395. Dan di bagian atas ini guys, kalau kalian lihat ada sebuah kamera selfie punch hole ya desainnya. Ini resolusinya adalah 16 megapiksel. Gitu bro. Lanjut lagi guys, kita bakal coba cek beberapa jeroan ya ataupun spesifikasi yang dimiliki sama si iQOO Z7 ini guys. Kalau kita cek about phone ya kan. Nah, ini dia.
Sebenarnya kalau kita cek secara spesifikasi, ini handphone memang cukup oke banget buat ngegame gitu bro, dengan harga segitu. Karena Doski ini pakai chipset Snapdragon 782G, RAM-nya sendiri adalah 12 GB seperti yang gue mention tadi, dan itu masih bisa di-extend. Nih ya, masih bisa di-extend plus 8, totalnya adalah 20 GB dengan internal storage 256. Tentunya Android versinya pakai Android terbaru, ini adalah Android 14 guys. Dan kalau kita cek skor AnTuTu benchmarknya, ya kan? Kenapa gue bilang oke juga guys? Karena skor AnTuTu benchmarknya juga kurang lebih mencerminkan nanti performanya gitu guys. Dengan harga segitu, Doski ini bisa menghasilkan skor di angka 650 ribuan poin. Untuk AnTuTu benchmark, ini versinya adalah versi 10 gitu guys. Jadi gue rasa untuk main game sekelas FF pasti dilibas. Mobile Legends PUBG juga pasti oke. Cuman Genshin Impact ini nanti yang bakal kita coba cek dulu gitu bro ya. Oke, dari AnTuTu benchmark kita bakal cek sekarang untuk kapasitas baterai dan juga chargingnya gitu guys. Ini sebenarnya sawang sinawang ya kalau kata orang Belanda ya. Karena untuk baterainya sendiri iQOO Z7 ini kapasitasnya 5000 mAh. Tapi dilengkapi dengan fast charging yang ngebut banget. Dia nyampe 120 watt. Memang untuk iQOO Z9 ini guys, kalau kita cek kapasitas baterainya lebih besar 6000 mAh. Tapi untuk kecepatan charging ini malah turun. Jadi 80 watt aja. Gitu bro, tergantung lu mau milih yang mana gitu guys ya. Yang pertama nih, kalau kita cek dari kamera ya guys, tentunya ini iQOO Z7 lebih unggul. Resolusinya 64 megapiksel, ada OIS. Kalau kita compare sama Z9, ini malah turun. Jadi 50 megapiksel, udah gitu nggak ada OIS-nya guys. Kemudian yang gue mention tadi juga ya guys, untuk chargernya, ini iQOO Z7 lebih oke, 120 watt. Kalau iQOO Z9 malah turun juga nih, jadi 80 watt. Terus pas gue coba main Mobile Legends nih guys, untuk iQOO Z7, Doski ini bisa 120 fps guys, frame rate-nya di ultra. Sedangkan untuk iQOO Z9 ini cuma 60 fps aja, frame rate-nya pun ini mentok di super aja bro. Pas gue nyobain pun performa gamingnya ini sedikit lebih optimal ya untuk si iQOO Z7 guys, karena memang faktor chipsetnya nih yang lebih matang dan juga lebih dulu rilis gitu bro. Terakhir tentunya buat lo semua yang hobi gaming dan gak suka pakai TWS, untuk iQOO Z7 ini oke banget karena masih ada jack audio 3,5 mili. Sedangkan untuk iQOO Z9 ini nggak ada bro. Walaupun banyak kelebihan nih yang dibilikin sama iQOO Z7, tapi bukan berarti nggak ada kekurangan guys. Sebenarnya ada. Contohnya nih, untuk refresh rate di iQOO Z7 itu masih 120 Hz. Sedangkan iQOO Z9 ini lebih oke di angka 144 Hz. Terus resolusi layar seperti yang gue bilang tadi, di iQOO Z7 cuma Full HD. Sedangkan di iQOO Z9 udah 2K bro. Sedangkan buat baterainya seperti yang gue mention tadi, iQOO Z7 ini lebih kecil ya, 5000 mAh guys. Sedangkan iQOO Z9 udah 6000 mAh. Dan terakhir tentunya AnTuTu benchmarknya untuk skornya tuh lebih tinggi si iQOO Z9 guys. Untuk menu-menu kameranya guys, fitur-fiturnya di sini ada night ya, night mode. Ini bisa kalian zoom sampai 2 kali. Kemudian ada portrait, foto ala-ala bokeh. Terus ada foto. Ini juga bisa kalian zoom sampai berapa kali nih dia? Oh, bisa sampai 10 kali guys, tuh ya. Sampai 10 kali bisa di zoom ya kan. Untuk videonya, ini resolusinya adalah lu bisa ngerekam di 4K ya, seperti yang gue bilang tadi. 4K 30 fps, 1080 lu bisa pakai yang 60 dan 30 fps. Kemudian 720 pun sama, lu bisa pakai 30 atau 60. Tapi kalau lu pengen pakai yang namanya ultra stabil, ini ya. Tuh, lu cuman di lock di angka 1080 60 fps aja. Gitu guys, untuk perekaman video. Nah, di sini pun lu juga bisa bikin yang namanya micro movie. Jadi ada beberapa template yang bisa kalian pakai. Ini oke banget sih buat lo yang suka ngevlog, bikin-bikin konten liburan gitu ya guys, ataupun food vlogger gitu. Ada beberapa pilihan ya, seperti food, travel, kemudian sports juga ada. Dan terakhir guys, di more kalian bisa pakai fitur 64 megapikselnya. Ada pano, ada scan dokumen, ada slow-mo, time lapse, super moon, kemudian mode pro juga ada ya. Snapshot juga ada guys. IR sticker, kemudian dual view juga bisa kalian pakai untuk ngevlog. Nih ya, tuh. Jadi ada 2 tampilan layarnya ya. Oke guys, setelah itu ada live photo juga. Kurang lebih sih kayak iPhone ya, live photo gini ya. Dari menu-menu kamera ataupun fitur kamera guys, kita akan beralih untuk ngecek settingan game nih. Untuk lo semua yang hobi main Mobile Legends ya kan, untuk settingannya iQOO Z7 ini bisa rata kanan semua yang pasti. Frame rate-nya bisa di ultra, grafisnya juga di ultra. Ini cukup oke banget ya guys, menurut gua. Settingannya udah pol-polan banget nih. Nah, sedangkan untuk Genshin Impact, ini sebenarnya game yang sangat dimusuhi oleh beberapa handphone ya guys, karena berat banget nih gamenya.
Kita coba bakal cek untuk settingan defaultnya dan gua bakal coba main dikit aja. Kira-kira ada patah-patah atau enggak gitu bro. Ini kalau kita cek settingannya dulu guys. Untuk Genshin Impact, settingan defaultnya itu dia ada di low. Low-nya itu adalah 30 fps. Nah kalau misalkan lu paksa main di highest, ini gue coba dulu ya. Kita main di highest 60. Ini settingan mentok guys. Kita coba cek dulu. Terus secara grafis emang cuman patah tuh ya. Tuh. Coba kita restart dulu ya. Kita keluar dulu nih ya, berarti ya. Oke, kita keluar dulu guys. Kita restart. Nah, ini udah gue restart ya guys. Ini masih pakai settingan yang tadi, highest 60 fps. Kita coba bakal cek ada patah-patah atau enggak. Habis gue reset malah aman nih, Bro. Lu jangan. Wah, nggak beres. Anjir. Kita panah dulu, guys. Kabur dia. Oh, aman so far tuh ya. Mana dia? Gue digocek anjir. Sejauh ini sih masih aman-aman aja ya. Tadi cuman sebelum gua reset dia memang agak sedikit patah bro, patah-patah. Aman cukup lah ya. Rekomendasi dari gue sih sebenarnya lu main di medium juga masih aman sih menurut gue mah. Jangan di highest juga kayak gini. Jatuhnya pasti nanti baterainya akan jauh lebih boros, terus akan lebih hangat juga guys kalau dipaksa settingan maksimal. Udah ya, cukup ya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah dari hasil beberapa yang udah kita tes dan kita coba di Investigafon kali ini guys, gue memang menemukan beberapa kekurangan dan juga kelebihan tentunya nih yang dimiliki sama iQOO Z7 kalau kita compare sama iQOO Z9 bro. Jadi guys kesimpulannya menurut gue sih untuk iQOO Z7 ini tentunya cocok banget buat lo semua yang memang lagi nyari smartphone gaming yang harganya ini affordable, nggak terlalu mahal, aka murah gitu ya guys. Tapi hasil kameranya oke gitu bro, dan pengecasannya pun juga cepat banget, 120 watt. Tapi kalau misalkan lo orang yang mungkin lebih suka desain mewah, kemudian kualitas layar lebih oke guys, dan yang pasti skor Antutunya lebih tinggi, ini tentu iQOO Z9 ini cocok juga untuk kalian takis. Pilihan tergantung kalian semua guys, tinggal tulis aja di kolom komentar kira-kira lo mau takis yang mana, Z7 atau Z9, atau mending beli aja iQOO 12. Harganya lebih mahal. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.